Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Intan, wali kelas 5 SD Negeri Karangsem 2, Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia, yaitu tentang gangguan otot. Setelah pembelajaran pada hari ini, anak-anak akan mampu menyebutkan berbagai macam gangguan otot serta menjelaskannya. Serta anak-anak nanti akan dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan otot. Gangguan otot sendiri ada beberapa macam. Ada hipertrofi, atrofi, stiff, dan juga tetanus. Hipertrofi adalah pembesaran otot yang diakibatkan oleh bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi juga disebabkan karena berolahraga, terutama angkat beban secara berlebihan dan terus-menerus. Hipertrofi ini biasanya terjadi kepada binaraga atau atlet angkat berat. Kalian tahu kan kalau binaraga itu ototnya besar-besar banget lah, itu namanya hipertrofi anak-anak. Biasanya disebabkan oleh bekerja secara terus-menerus secara berlebihan atau berolahraga, terutama angkat beban secara terus-menerus dan berlebihan. Yang kedua, gangguan tulang yang kedua yaitu atrofi. Atrofi ini adalah kebalikan dari hipertrofi. Kalau hipertrofi tadi ototnya membesar, atrofi ini ototnya mengecil. Atrofi yaitu kelainan berupa otot kecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Biasanya disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, otot yang tidak pernah dipakai, atau karena penyakit polimelitis yang merusak sel syaraf otot. Di sini anak-anak bisa lihat otot normal. Nah, ini otot penderita atrofi kecil sekali. Biasanya selain makanan buruk, sirkulasi udara yang buruk, atrofi ini juga disebabkan karena otot yang tidak pernah dipakai. Bagaimana maksudnya? Contohnya ya, kita bisa bayangkan, misalkan orang sekitarmu ya, ini contoh saja, pernah patah tulang kaki misalnya, nah, kaki kanannya itu patah, jadi harus dioperasi, harus menjalani pengobatan, penyembuhan, digips, dan lain-lain. Otomatis dalam kurun waktu yang lama, otot kaki kanannya itu kan nggak pernah dipakai karena dia nggak pernah jalan kan, pakai tongkat gitu toh, atau pakai kursi roda, jadi yang dipakai cuma otot kaki kiri toh, kaki kanan nggak pernah dipakai ngapa-ngapain. Lah, setelah nanti dia sembuh, gipsnya dibuka, anak-anak bisa lihat kaki kanan dan kaki kiri itu nanti besarnya akan beda. Pasti kaki kanan yang tadi ototnya nggak pernah dipakai, itu akan lebih kecil dibandingkan kaki kiri yang ototnya sering dipakai dan sering dilatih. Begitu anak-anak. Jadi atrofi ini ototnya lebih kecil dan lemah karena jarang dipakai, atau juga bisa karena penyakit polimelitis ini. Ini adalah penyakit yang merusak sel syaraf otot. Oke, yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Ini sering sekali kita alami ya. Misalkan anak-anak tiba-tiba, aduh bergeraknya salah, aduh leherku kaku sakit, gitu rasanya. Stiff ini adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, kemudian infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang. Karena bergerak secara tiba-tiba, atau juga bisa karena salah bergerak. Seperti yang Bintan sebutkan tadi, misalkan anak-anak tiba-tiba bergerak terus aduh otot lehernya kayak kaku, sakit gitu. Nah, itu namanya stiff atau kaku leher. Bisa juga karena kamu salah bantal, jadi otot lehernya kaku, sakit gitu, buat nengok-nengok sakit lah. Itu namanya stiff atau kaku leher. Yang terakhir yaitu tetanus. Anak-anak pernah dengar tentang tetanus? Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang diakibatkan oleh bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus itu biasanya akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Atau bisa juga kakunya otot itu akan menyebabkan rahang penderitanya itu sampai mengatup rapat dan tidak bisa dibuka anak-anak.
Bakterinya itu, bakteri Clostridium tetani ini bisa juga masuk dari benda-benda berkarat yang kita injak. Atau misalkan kamu nggak sengaja waktu beres-beres, tanganmu tertusuk paku yang berkarat, atau kakimu menginjak paku berkarat, itu bisa menyebabkan tetanus. Untuk menanggulanginya, kalau kamu cuma pegang aja, itu segera cuci tangan sampai benar-benar bersih. Tapi kalau kamu sampai tertusuk, besi-besi yang berkarat atau benda yang kotor sampai tertusuk tangan atau kakimu, segera minta penanganan yang lebih ya. Minta penanganan yang lebih ke puskesmas agar kamu benar-benar diobati dan bakterinya tidak akan berkembang di tubuhmu. Gitu anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan otot. Agar otot kita tetap sehat dan badan kita tetap bugar, ini dia. Kita yang pertama harus berolahraga secara teratur ya. Kemudian mengkonsumsi protein. Protein ini bagus sekali untuk otot dan juga perkembangan tubuh kita. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi, vitamin dan mineral. Selanjutnya, jangan sampai kamu berolahraga saat perutmu kosong ya. Biarpun cuma buah harus diisi, nggak boleh perut kosong kamu nekat olahraga. Jangan sampai ya. Selanjutnya yaitu tidur yang cukup ya. Jadi bagi yang sering begadang ini, tidurnya kemalaman, bangunnya kepagian, silahkan kamu rubah pola hidup seperti itu. Tidur tepat waktu dan bangun juga tepat waktu. Jangan sampai bangunnya kepagian ataupun kesiangan. Tidur tepat waktu dan bangun juga tepat waktu. Selanjutnya yaitu melakukan relaksasi atau peregangan. Apalagi kalau kamu habis duduk lama atau berdiri lama tanpa bergerak, silahkan kamu melakukan peregangan ya, agar otot-ototmu tidak kaku ya. Itu anak-anak. Oke, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam gangguan otot. Ada hipertrofi, atrofi, stiff, dan juga tetanus. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara menjaga kesehatan otot, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, melakukan relaksasi, dan tidur yang cukup. Ini dia tugas untuk hari ini. Silakan anak-anak kerjakan tugas berikut dengan teliti dan tepat ya. Yang pertama, sebutkan macam-macam gangguan atau kelainan pada otot. Yang kedua, apakah perbedaan hipertrofi dan atrofi? Yang ketiga, apakah penyebab dari stiff? Yang keempat, apakah penyebab dari tetanus? Yang nomor 5, bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot kita? Oke anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 istimewa.